Aku bukanlah apa-apa di mata orang tua, istri, teman, saudara, status sosial. Diri ini tak berbentuk. Terlalu banyak harapan yang tanpa pembuktiannya. Pintar berbicara, namun tiada mendapatkan hasil. Malas bergerak untuk mencari atau bahkan mengejar hasilnya. Hanya mencari kesenangan untuk diri sendiri, tidak memperdulikan apapun karena jika peduli aku sangat menyakitkan. Aku memilih untuk cuek. Perkataan tidak perlu dilontarkan, tapi emosi menggerogoti diri bagai banjir yang meluap dan bahkan melahap apapun. Setelah berlalu, hanya meninggalkan puing-puing yang tak berguna. Aku menyadarinya. Aku memahami sisi gelap diriku. Aku mengerti jalan pikiranku. Namun kenapa diri ini tidak membenahinya? Seperti berada di ruang gelap sendiri. Tidak terlihat apapun dan kaki tidak tahu melangkah akan kemana. Jika ada sedikit celah dari luar yang menerangi, pasti akan terlihat arahnya. Mengharapkan dibukakan pintu, tapi siapa yang menghiraukan pintu itu? Banyak orang di luar lalu lalang, tak seorang pun yang melihat pintu di ruang gelap itu. Duduk, berdiri, dan tidur hanya gerakan yang bisa kulakukan di ruang gelap ini. Tak layaknya pikiran melayang entah kemana. Sebenarnya Tuhan sudah memberikanku kesadaran. Sebenarnya Tuhan mempercayakan segalanya kepadaku. Aku merasakan berat. Namun sebenarnya berat ini sudah kupahami dan kusadari apa sebab dan akibatnya. Segalanya terlihat tidak mungkin. Energiku ada di batas ketakutan dan menarik diri karena banyaknya rasa bersalah, rasa malu yang kusimpan menjadi beban hingga terkurung dalam ruang gelap. Aku layaknya bayi yang perlu dekapan dan tumpuan untuk berjalan. Namun itu terkesan manja. Aku sudah dewasa, bahkan aku sudah berkeluarga. Aku patung yang tak terlihat, yang tak ternilai, dan akhirnya jamuran. Namun itu terkesan putus asa. Aku benda hidup, tapi seperti mainan usang. Namun itu terkesan malas untuk pembenahan diri. Aku, luka dan kecewa sudah merasukiku. Kelemahan terlihat kuat, namun itu terkesan pura-pura kuat atau pura-pura bahagia. Ya, aku bukan apa-apa. Namun itu terkesan lemah. Bahkan orang yang tidak bersekolah pun bisa menjadi pengusaha karena usahanya. Aku mengeluh dengan karma, tapi itu sama saja aku mengeluh dengan perbuatanku sendiri. Karma itu layaknya kamera yang sudah dipasang oleh alam untuk mengetahui sebab dan akibat dari segala tindakan manusia. Ya, itu aku yang dulu. Itu karmaku yang dahulu. Aku hidup di masa ini, bukan di masa lalu. Karma akan tetap kujalani untuk membenahi sebabnya yang terdahulu. Aku hanya perlu mengubah mindsetku,
mengubah pola pikirku untuk perubahan yang lebih besar dalam hidupku ini. Aku harus percayakan semuanya kepada diriku sendiri, karena Tuhan saja sudah mempercayakannya. Kenapa aku tidak? Jika aku menarik bahkan mengurung diri, bagaimana caranya Tuhan membantuku? Aku yang harus mencari cahaya itu, bukan malah sebaliknya. Aku harus mengembangkan otakku dengan mengadopsi pandangan diri sehingga mengetahui arah kehidupan dan dapat menentukan aku harus menjadi apa. Seseorang yang memang aku inginkan dan memenuhi hal-hal yang aku hargai. Dengan merubah pola pikirku, alam akan merekamnya dan aku harus mempercayainya, menyimpannya dalam pikiran sehingga aku yakin Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang tepat dan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Setiap orang yang kita temui adalah jalan yang sudah diberikan Tuhan. Kita hanya tinggal mengepasnya, merincinya, dan kemudian melakukannya. Terima kasih Tuhan. Selamat malam.